Membuka Rakornas penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemilu 2024 menghadapi tantangan besar. Polresta Cilacap mengungkap praktik dukun cabul. Kapolda Jabar bersama Kasat TNI Pangdam 3 Siliwangi melakukan deklarasi pemilu damai 2024. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 8 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polresta Sidoarjo mengamankan 2 pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah mengakibatkan seorang pedagang sayur meninggal dunia. Sebelumnya, pelaku telah 10 kali melakukan aksinya di wilayah Sidoarjo. 2 pelaku pencurian dengan kekerasan, yaitu Zainal 30 tahun dan Alwi 24 tahun, merupakan warga Tambak Asri Surabaya yang melakukan aksinya di wilayah Sidoarjo, telah dibekuk oleh Polresta Sidoarjo. Aksi pencurian dengan kekerasan yang mereka lakukan telah mengakibatkan seorang pedagang sayur warga Balong Bendo meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2023. Kapolresta Sidoarjo AKBP Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan bahwa kedua pelaku telah beraksi sebanyak 10 kali. Kita ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 kira-kira jam 3 dini hari. TKP-nya di daerah Desa Kemangsem, Kecamatan Balong Bendo, di mana korban saudari C, usia 57 tahun, perempuan, ini meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian saudara S, laki-laki 59 tahun, suami daripada korban, ini mengalami luka bengkak lengan bawah tangan kiri. Kita melakukan pelacakan dan kemudian setelah berhasil dideteksi, kemudian bisa kita amankan, kita tangkap para pelaku. Dan dari pengakuan itu ternyata mereka sudah berbuat 10 kali di TKP di daerah seputaran Sidoarjo. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 365 ayat 4 KUHP, di mana ancaman hukumannya adalah pidana seumur hidup ataupun 20 tahun. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Satria Fu milik pelaku Zainal, serta 1 unit handphone milik korban yang didapatkan dari pelaku Alwi. Tim Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus pelaku pencabulan terhadap siswi SLB penyandang tunagrahita. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa pelaku sudah 2 kali mencabuli korban. Pelaku pencabulan terhadap seorang siswi SLB berusia 17 tahun di Kecamatan Buduran, Sidoarjo berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Bejatnya lagi, pelaku berinisial S, 42 tahun, sudah 2 kali mencabuli korban yang merupakan penyandang tunagrahita. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui aplikasi Vika. Setelah berkenalan, pelaku mengajak korban untuk bertemu di kawasan Pulau Wonokromo. Setelah bertemu, pelaku mengajak M jalan-jalan, namun di tengah perjalanan, S membawa korban menuju sebuah penginapan untuk dicabuli. Peristiwa pencabulan ini terungkap saat korban sedang berjalan sendirian di Jalan Bypass Krian Sidoarjo pada Minggu 29 Oktober 2023 dan ditemukan oleh gurunya. Lalu korban menceritakan kejadian yang dialaminya.
Motif pelaku melakukan pencabulan terhadap korban karena sangat bernafsu pada saat itu dan sudah lama tidak berhubungan badan dikarenakan istrinya sudah meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, S dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2016 dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyo menerima audiensi dari Ketua Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Audiensi ini dilakukan dalam rangka kerjasama antara Stikes Bakti Nusantara Gorontalo dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo untuk peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan kesehatan. Ketua Stikes Bakti Nusantara Gorontalo Hartati Inaku beserta jajaran melakukan audiensi kepada Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyo. Kunjungan ini disambut dengan baik oleh Kapolda Gorontalo beserta para pejabat utama Polda Gorontalo. Adapun tujuan dari audiensi ini adalah untuk melakukan kerjasama antara Stikes Bakti Nusantara Gorontalo dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo dalam meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi kami di yayasan itu ada 3 lembaga. Dari SMK Pertanian, SMK Kesehatan, dan Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Kami dari tim Stikes, saya Hartati Inaku, ada Pak Jabar Muhyiddin, ada Pak Wahid. Insya Allah bisa bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara dalam hal sumber daya manusia. Kebetulan di kami adalah ada rekam medik informasi kesehatan yang memang menjadi kepentingan rumah sakit itu sendiri dan ada S1 gizi. Nah, kami berharap dari Stikes Bakti bekerjasama dengan Polda Provinsi Gorontalo ini membawa suatu nuansa atau suasana yang harmonis antara perguruan dengan polisi. Diharapkan dengan adanya audiensi ini dapat membangun hubungan yang harmonis antara Polda Gorontalo dengan masyarakat. Tim Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.